Baik, kali ini kita akan belajar terkait dengan teori graf, atau kita akan belajar tentang graf. Sebagai pendahuluan, kita harus lihat dulu graf itu yang seperti apa. Di sini saya memberikan beberapa penjelasan terkait bagaimana itu graf. Pertama, di bagian sini kita bisa lihat masalah-masalah di sini adalah masalah-masalah yang solusinya bisa didapatkan dengan teori graf atau dengan menggunakan graf. Pertama kita bisa lihat di sini terkait, kurang lebih maksudnya seperti ini, terkait dengan masalah penggunaan kabel untuk biaya yang minimal. Jadi ceritanya kita punya beberapa tempat untuk memasangkan telepon agar bisa didapatkan oleh setiap orang. Kita ingin memikirkan bagaimana cara memasangkan kabel-kabelnya untuk menghubungkan telepon tersebut sehingga biayanya minimum. Hal ini menjadi masalah yang bisa diselesaikan dengan konsep graf. Selain itu juga kita menginginkan misalnya rute tercepat dari suatu tempat ke tempat lain, itu juga bisa menggunakan graf. Dalam hal lain juga bisa untuk pertandingan di olahraga, misalnya kita mau membuat jadwal pertandingan sedemikian sehingga nanti kita menggunakan jumlah pekan yang paling minimum. Jadi kita bisa menyelesaikan pertandingan untuk beberapa tim misalnya lebih minimum banyak pekannya yang kita gunakan, seperti itu. Demikian halnya juga jika kita punya masalah misalnya ingin mewarnai suatu peta, misalnya suatu peta dengan menggunakan 4 warna sehingga setiap daerah yang berdekatan itu memiliki warna yang berbeda. Itu juga terkait dengan graf. Beberapa konsep di atas, beberapa masalah di atas bisa diselesaikan dengan menggunakan konsep graf. Jadi dapat dilihat bahwa graf ini tentu memiliki banyak aplikasi atau memiliki banyak kegunaan. Baik, kita coba melangkah ke konsep awal terbentuknya, salah satu pandangan terkait konsep awal terbentuknya teori graf. Di sini diberikan Königsberg-Bridge problem. Maksudnya adalah masalah jembatan Königsberg. Ini adalah masalah yang sangat terkenal terkait dengan teori graf. Dalam perkembangannya sendiri, teori graf ini ada yang memandang bahwa teori graf ini diawali dengan masalah ini. Jadi pada tahun pada tahun ini tahun kelahirannya Euler sampai meninggalnya. Jadi Euler dikatakan sebagai bapak dari teori graf karena dia memberikan gambaran tentang masalah jembatan Königsberg ini, kemudian membawanya ke teori graf. Di sini masalah jembatan Königsberg itu adalah mengaitkan suatu jembatan yang memiliki dua pulau yang terhubung dengan jembatan, saling terhubung dengan jembatan. Kemudian di pulau itu dua pulau itu juga ada memiliki 2 daerah. Saya kasih gambarannya seperti ini. Ini gambar pulaunya. Jadi ada pulau B, pulau C, kemudian ada daerah A, ada daerah D. Di setiap daerah ini ada jembatan. Di sini kita bisa lihat ada 7 jembatan. Untuk daerah B ke A itu 1 jembatan, daerah B ke D juga 1 jembatan, dari B ke C itu 1 jembatan, dari daerah C ke A itu ada 2 jembatan yang ini sama yang ini, dari C ke D juga 2 jembatan, yang ini sama yang ini. Masalah ini kemudian menjadi menarik ketika dipikirkan bahwa apakah mungkin orang yang berada di satu daerah bisa melewati semua jembatan, ketujuh jembatan ini tepat satu kali dan kembali ke tempatnya semula. Jadi maksudnya, katakanlah kita cuma bicara dari A ke B, dari A ke C, misalnya begini. Dari A melewati jembatan ini, jalurnya seperti ini, kemudian kembali ke A, seperti itu yang gambarannya. Apakah mungkin orang yang berada di daerah A ini bisa melewati setiap jembatan yang ada, sebanyak 7 jembatan ini,
tepat sekali, jadi tidak boleh 2 kali dilewati untuk satu jembatan, hanya boleh sekali. Sedemikian sehingga dia bisa kembali ke daerah asalnya kembali. Misalnya kalau dari A dia harus kembali ke A kembali, tapi harus melewati semua jembatan tepat sekali. Apakah hal itu mungkin terjadi? Tentu ketika kita mencoba untuk mensimulasikan cara untuk melakukan hal tersebut, itu banyak cara yang bisa kita lakukan. Namun akan tidak mudah atau bahkan sulit sekali untuk menemukan cara yang sehingga seperti tadi bisa melewati setiap jembatan tepat sekali dan kembali ke tempat semula. Katakanlah simulasinya dari A. Dia dari A misalnya ke B, kemudian dari B dia ke D, kemudian dari D dia ke C, kemudian dari C dia kembali misalnya tidak boleh kembali ke D, misalnya kembali ke D kan tidak bisa lagi. Atau ada lagi yang mulai dari A, dia mulai dari A masuk ke C, dari C dia keluar ke D di sini. Dari D ini dia masuk kembali ke C lewat sini. Kemudian dari sini keluar lewat sini. Dari sini misalnya masuk ke B. Dari sini ke sini ke C. Nah, di sini terjanggal lagi dan seterusnya. Banyak simulasi yang dilakukan tapi tidak menemui solusi yang diinginkan. Selanjutnya, Euler kemudian mempermudah masalah ini dengan cara membuatnya dalam bentuk grafik. Grafik itu sebenarnya gambar. Bentuk gambarnya seperti ini, kurang lebih seperti di bawah ini. Jadi seperti ini gambarnya. Jadi ini B mewakili daerah B tadi titik, kemudian jembatan itu diwakili dengan garis ini. Jadi nanti yang kita akan pelajari sebenarnya dua hal yang utama, tapi ada syaratnya. 2 hal utama itu adalah terkait dengan titik dan garis. Garis ini tadi mewakili jembatan. Ini mengapa dari A ke C ada dua garis? Karena ini dari A ke C ada 2 jembatan. Ini jembatan pertama, jembatan kedua. Jadi seperti ini. Begitu juga dengan C ke D. C ini ada 2 garis karena jembatannya sini. Sedangkan B ke D cuma 1. Mengapa? Karena cuma 1 jembatan dari B ke D. Begitu juga dengan dari B ke C cuma 1 jembatan. Jadi gambarnya seperti ini. Kalau kita buat dalam bentuk gambar. Inilah nanti yang kita katakan selanjutnya sebagai graf. Seperti itu kurang lebih asal usul munculnya konsep graf ini. Salah satu pandangan yang mengatakan bahwa ini dimulai dari masalah jembatan Königsberg.